Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Kali ini Story 7 akan menceritakan sebuah kisah tentang kejadian horor yang berjudul Mengantar Pulang Anissa. Bagi kalian penonton setia Story 7 ataupun yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezeki kalian lancar dan juga diberi kesehatan. Amin. Mari kita ke ceritanya. Dan selamat mendengarkan. Aku tertegun menatap waktu. Pagi ke sore, sore ke pagi. Waktu terasa cepat berlalu. Gadis kecil itu bermain di sana. Bermain dengan adik sekaligus sahabatnya di sudut taman. Mereka mendudukan boneka masing-masing di kursi Donald Duck dan Kitty Cat. Sementara mereka sibuk mengiris daun dengan pisau tumpul, memetik aneka bunga, menumbuknya, lalu memasukkan irisan daun dan tumbukan bunga itu ke dalam wadah pincuk daun yang dibuat seadanya, dengan jenis daun lebar seadanya pula. Kedua pincuk berisi penuh masakan. Itu kemudian disajikan untuk Barbie-Barbie mereka. Anak-anak kecil yang bermain masak-masakan mungkin terdengar kuno dan tradisional di telinga kalian. Tapi itulah salah satu permainan yang digemari anak-anak perempuan di desa kami. Danakerta, Turi, dari dulu hingga sekarang. Dua gadis kecil itu adalah anak dari tetanggaku, Ima, atau biasa kupanggil Mbak Ima. Mbak Ima sendiri sibuk dengan usaha kebun bunga dan perkebunan buah-buahan khas Nusantara seperti salak, pakel, manggis, sawo, dan lain-lain. Bahkan tanaman yang sulit perawatannya dan jarang berbuah. Namun betapapun itu tampaknya Mbak Ima sangat mencintai usahanya. Meskipun uang bulanan yang diberikan oleh suaminya sebagai anggota kepolisian bisa dibilang tak pernah kurang. Terkadang dia tak memiliki cukup waktu untuk menjaga kedua anaknya yang semuanya perempuan. Usianya 5 dan 7 tahun. Mbak Ima sering meneleponku untuk menjaga anak-anaknya dengan bayaran atau gaji dihitung per jam. Menyenangkan saja untukku. Selain aku bisa dapat gaji ekstra dan pekerjaan utamaku, aku bisa menikmati jalan-jalan gratis. Jika keluarganya sedang berpergian atau piknik, Mbak Ima biasanya juga mengajakku karena kedekatan hubungan kami. Jadilah ia lebih dari sekedar teman, lebih seperti tetangga, kerabat dekat, atau saudara jauh. Kedua anak Mbak Ima memanggil aku dengan sebutan Tante atau Tante Melody. Mereka main dengan asiknya sampai waktu tiba-tiba menunjukkan pukul 4:30 sore. Kira-kira sejam lagi maghrib nih. Buku elektronik yang tampil di layar smartphone tutup segera, asal-asalan. Karena kurang hati-hati, smartphone itu justru meluncur jatuh ke bawah kolong kursiku. Ku ambil cepat-cepat. Ketika mendongak ke arah mereka yang kujaga, samar-samar aku melihat gadis kecil di antara dua anak Mbak Ima, yaitu Jenita dan Narasya. Gadis satunya itu berdiri tepat depan Narasya dengan membawa boneka kayunya. Sialnya Narasya menatap pemandangan ganjil itu lekat-lekat. Sementara si kecil Jenita tidak menyadari apapun sehingga tetap asik pura-pura berbicara dengan boneka Barbie-nya. Kusambar segera smartphoneku dan berlari ke sudut taman menarik tangan Narasya dan memaksanya memperhatikan aku. "Ayo Sya, masuk, sudah sore, nanti dimarahin ibumu," kataku. "Hah?" Tanggapan Narasya hanyalah ketidaktahuan. "Ayo nanti tante jelaskan di dalam,"
Dia menurut, sementara gadis kecil yang membawa boneka kayu itu berganti menatap kepadaku dengan penuh kengerian. Aku tak berani melihatnya lagi. Kusambar Jenita sekalian ke dalam gendonganku, sampai si kecil itu menangis. Kubawa kedua anak-anak Mbak Ima masuk ke dalam rumah. Karena sebentar lagi maghrib, tak lama lagi akan lebih banyak penampakan makhluk semacam itu bersamaan dengan saat matahari tenggelam. Kok Jenita menangis? Tanya Narasya kepadaku. Mungkin dia pengen minum susu atau air putih, elaku. Tapi percuma, karena Narasya tak dapat dibohongi. Bahkan aku kira dia lebih peka dariku. Ya, Narasya memang terlahir istimewa. Aku ke dapur dan kembali ke ruang tengah dengan 2 gelas susu putih untuk mereka. Tante lihat tidak teman aku yang tadi itu? Narasya menghabiskan susunya dalam sekejap saja. Jangan dilihatin ya, Sia, lain kali tidak usah main sama dia, kataku menasihati. Kenapa? Karena dia seram ya? Dia bilang namanya Anissa. Rumah dia jauh di dekat pohon besar di desa sebelah. Dia hidup sudah sejak lama. Makanya pakaiannya sampai lusuh dan kotor. Dia juga sedikit bau. Darah. Ya, aku tahu. Tetapi tetap saja aku kaget bahwa Narasya tahu namanya. Aisyah. Dan seterusnya. Narasya terus mengoceh. Adiknya mulai mengantuk karena tidak paham. Dan akhirnya tidur terlelap. Setelahnya membaringkan Jenita di kamar ibunya, aku mendengarkan cerita Narasya yang menceritakan pengalamannya di sekolah, di kamar mandi, di tempat wisata, di kebun budidaya ibunya, di mana saja ada kehadiran bangsa bukan manusia di hadapannya. Ia menceritakan itu tanpa rasa takut dan beban sedikit pun. Keberanian anak itu membuatku salut. Ketika tak lama kemudian ibunya datang, aku segera menyetop ceritanya dan pamit pulang. Ingin mandi dan bersih-bersih. Malam harinya Mbak Iman meneleponku. Aku mengira ia ingin aku menjaga anaknya lagi untuk esok hari. Namun ternyata bukan. Melodi, tadi Narasya banyak cerita ya? Maaf kamu jadi mendengar tentang hal gituan. Aku juga bingung itu perasaan atau halusinasi dia. Oh, enggak kok Mbak. Kami tadi memang melihat sesuatu. Saya juga tidak masalah mendengarkan cerita Narasya. Kami berdua cocok jadi bisa saling bicara dan mendengar. Mbak Ima juga jangan khawatir karena dia baik-baik saja. Tidak ada yang aneh dengan Narasya. Dia hanyalah berbakat istimewa, ujarku sembari tersenyum di ujung telepon. Syukurlah Melodi, tadinya aku memang sempat takut sekali dengan kondisinya. Tetapi aku senang banget kamu memahami anakku. Ah Mbak Ima gak apa-apa, jangan bicara seperti itu. Aku senang kerja sama Mbak, jawabku kepadanya. Oh iya, besok sore kamu ada acara gak? Kosong-kosong aja Mbak, gak ada piket, jaga galeri, sedang gantian sama yang lain. Ada apa Mbak? Ikut yuk. Kemana? Jalan aja ke Magelang, refreshing bentar. Sudah lama anak-anak gak makan di luar. Baiklah, aku usahakan ya Mbak. Magelangnya mana Mbak? Tanyaku. Umbul, jawabnya. Pada akhirnya aku selalu sulit menolak ajakan untuk pergi bersama-sama dengan Mbak Ima dan keluarganya. Sudah terlalu dekat juga dengan Narasya dan Jenita. Jadi sulit menolak karena sudah terlanjur sayang pada mereka. Akhirnya aku mengatakan oke. Keesokan harinya Mbak Ima janji menjemput jam 11 siang. Sepulang suaminya piket kantor. Di meja makan aku mengabarkan pada keluargaku bahwa besok akan pergi ke salah satu tempat wisata di daerah Umbul, Jawa Tengah. Keluargaku setuju saja. Hanya kedua orang tuaku pesan supaya berhati-hati karena tempat itu wingit. Aku bangun pagi dan membantu menyelesaikan beberapa tugas rumah sebelum aku ikut Mbak Ima dan keluarganya ke Magelang nanti sore. Segera mandi dan berdandan biasa saja.
Lalu aku pergi ke ATM untuk menarik uang sebelum pergi piknik ke Umbul, Magelang. Ku kendarai motorku perlahan-lahan pagi itu menuju ke ATM yang terletak di depan kantor salah satu cabang bank terbesar di Indonesia. Sesampainya di sana, ATM tak seramai hari biasanya karena ini hari libur. Ku parkir motorku di sudut parkiran dekat pas security berjaga. Sampai di depan ruang ATM, aku menarik napas sejenak. Antri nih. Ada mas-mas gak masuk-masuk ruangan lagi. Sebel. Padahal masih ada satu mesin kosong dan bisa dipakai. Aku menyeringai dalam hati. Akhirnya aku lewatin aja cowok yang berdiri di depan pintu itu. Aku menuju ke salah satu mesin yang paling kanan, paling dekat pintu. Kartu ATM-ku kumasukkan ke mesin itu. Tapi entah kenapa dan bagaimana aku ingin sekali menengok ke kiri, ke pengguna ATM yang lain. Namun alangkah kagetnya, hatiku sangat terkejut, jantung hampir berhenti berdetak karena terkejut. Jadi mesin yang paling ujung kiri itu kosong. Aku tidak bisa percaya begitu saja. Bukannya tadi ada seorang ibu, bapak, dan ku tekan tombol cancel dan ku tarik kartuku sebelum sempat memasukkan nomor PIN. Aku berlari keluar dan bertanya kepada cowok yang ada di depan ruangan ATM itu. Cowok itu tidak bergeser sedikit pun dari tempatnya berdiri. "Mas, lihat orang keluarga gak barusan?" "Hah?" Dia melongo kebingungan, lalu menjawab, "Siapa mbak? Tidak ada tuh." "Cewek, dia feminim banget, pakai baju putih, rok panjang warna merah muda, rambutnya panjang digerai." "Serius, mas lihat dia gak?" "Mbak ini ngomong apa sih? Lihat aja ke sekitar sana, gak ada orang kan? Kalau barusan keluar kan pasti belum jauh." "Gak ada mbak, sama sekali gak ada tuh." Mataku menyapu ke seluruh halaman kantor bank, halaman dan sudut-sudut parkiran. Benar juga orang ini, tidak ada siapapun. Aku masuk lagi ke dalam ruangan ATM, menuju ke depan mesin tempat aku memasukkan kartu tadi. Sedikit lemas rasanya, ku tarik uang secukupnya dan keluar dari ruangan itu. Udara siang ini sangat panas. Seketika meninggalkan pelataran ruang ATM menuju parkir, tiba-tiba angin berdesir mesra. Bulu di tengkukku berdiri. Angin menjibakkan rambut di sekitar telingaku, dan udara aura yang terasa semakin dan semakin dekat. Lalu ada suara wanita berbisik di telingaku. "Aku Aisyah." Bisikan itu diikuti tawa kecil yang ganjil. Aku terkesiap, sadar seketika pasti dia juga yang mengerjaiku dengan berdiri menggunakan mesin ATM di ujung. Hawa dingin masih di sekitaran tubuhku. Auraku rasanya terhisap olehnya. Aku melawan sekuat yang kubisa. Tubuh yang membeku ku coba gerakan, mulai dari kaki ke atas, dan aku pun bisa berlari ke parkiran, mengambil motorku dan pergi darinya secepat mungkin. Kami pun berangkat pukul 11:04 dari Yogyakarta. Setelah melewati jalan kelak-kelok yang cukup tajam, kami berbelok kanan sebelum persimpangan Pring Surat. Kurang lebih 2 jam perjalanan. Akhirnya kami sampai di tempat yang dimaksud, yang ternyata adalah kompleks pemandian Candi Umbul yang terkenal itu. Turun dari mobil, kami berjalan ke arah pintu gerbang situs tersebut. Semua bersemangat. Anehnya langkah Narasya terhenti di pintu masuk, tertahan oleh sesuatu. Selama beberapa menit gadis kecil itu mematung, menolak masuk ke dalam situs dan tempat wisata kompleks pemandian Candi Umbul itu. Kompleks pemandian Candi Umbul adalah peninggalan kejayaan dinasti Sanjaya yang masih ada hingga ini. Meski berlokasi sedikit terpencil karena jauh dari jalan utama, pengalaman yang sangat berharga kami bisa sampai di sini. Ternyata bagi warga Magelang sendiri dan sekitarnya, kompleks wisata yang satu ini merupakan tempat relaksasi favorit keluarga. Ada beberapa kompleks candi, namun beberapa tampak sebagai reruntuhan yang belum didirikan kembali. Tamannya sangat luas di bagian depan,
dan di bagian utama yaitu setelah candi-candi adalah 2 kolam pemandian. Yang satunya air panas, satu lagi air dingin. Kolam air panas mengandung sulfur atau belerang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit seperti sakit kulit dan nyeri tulang. Menurut Mas Ibnu yang sangat menyukai pelajaran sejarah dan arkeologi, dulu di tempat ini dipajang banyak sekali patung yang unik-unik seperti wujud bangsa dewa. Misalnya ada patung wanita yang bagian bawahnya seperti ekor ayam. Juga ada arca berbentuk gajah yang merupakan cerminan dari dewa ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan, yakni Ganesha. Sayang sekarang tak banyak lagi karena keberadaan patung-patung bersejarah itu sudah dicuri. Mbak Ima langsung jatuh hati dengan tempat itu. Asri banget ya di tempatnya, ucapnya serta merta menengok suaminya yang sedang menggendong Jenita. Wah, kapan-kapan kesini lagi ya mas? Suaminya hanya tersenyum, juga berkomentar pendek. Coba tanyakan sama Nara, ucap suaminya. Mbak Ima tiba-tiba berhenti berjalan, berjongkok di dekat Narasya yang berada di gandenganku. Bagus gak kak? Kok tadi tidak mau masuk kenapa? Rame banget mak, di sini banyak abdi, penari, ada putri yang cantik banget di sana. Ia menunjuk pada tempat pemandian yang berundak menurun, dihiasi dengan relief yang sangat indah. Tapi ada juga buto yang serem, badannya gempal, matanya melotot seperti mau lepas. Ia tetap tidak sendiri, tugas mereka menjaga tempat ini. Mbak Ima hanya mengangguk lalu menoleh padaku. Ya mbak, kenapa harus dijaga? Sebab mereka memperlakukan tempat ini sebagaimana layaknya bagian dari kerajaan dahulu. Itulah kenapa putri cantik masih sering turun kemari. Namun ada juga peri-peri atau jin yang sengaja menyamar. Namun mereka tidak bertahan lama karena secara naluri bangsanya terusir oleh kesakralan tempat peninggalan yang bernapaskan Hindu ini. Tambahku panjang kali lebar. Mbak Ima kaget dan merinding. Oh ini toh yang menyebabkan hawa di sini sejuk dan dingin selalu. Asri sih, tapi mbak takut juga kalau banyak penghuninya. Sambil berjalan, aku memisahkan diri dari Narasya dan berbisik pada Mbak Ima. Gak perlu takut di dalam sini. Cuma tadi ada yang ikut kita dari Jogja. Mbak Ima hampir-hampir meloncat. Ya Allah, apalagi itu di? Shh, dia mamanya teman Narasya. Aku melirik kecil ke Narasya sambil berharap dia tak mendengar kami berbisik-bisik. Dia menunggu di pintu gerbang sana, soalnya dia gak bisa masuk. Serem deh. Mbak Isa itu tidak bisa masuk karena banyaknya penghuni dari kerajaan yang mendominasi taman pemandian ini sehingga ia menunggu di pintu candi. Penjelasanku pada Mbak Ima. Tapi dia gak ikut di mobil kita kan? Kali ini Mbak Ima teriak lumayan keras sehingga Narasya menoleh. Apa sih mak? Anu kak, gak apa-apa Narasya. Mama takut ada yang numpang di mobil kita. Bukan manusia yang numpang, tanya Narasya polos. Amit-amit deh kak, mama takut, gak usah dipikir ya. Nanti kamu gak bisa menikmati liburan. Sana ikut mandi-mandi sama papamu ke kolam. Mbak Ima melambai pada suaminya yang sedang menuju kolam pemandian air panas. Pah, ini loh Narasya. Suaminya membalas lambaian tangannya. Narasya berlari mengajak papanya ke kantin kecil di sudut taman, meminta dibelikan jajan. Terdengar suara lantang kecil itu menarik-narik papanya yang sedang menggendong Jenita. Ayo Topa, beli dulu, aku nanti gak mau ikutan mandi-mandi. Mbak Ima mengajakku duduk di kursi santai di bawah pohon rimbun. Lalu aku melanjutkan pembicaraan yang terputus. Itu tadi namanya Aisyah mbak. Dia masih nunggu di depan sana. Aku bisa merasakannya. Tidak ikut di mobil kan? Mbak Ima mengulangi pertanyaan sebelumnya. Lebih kepo. Enggak mbak, ngapain numpang kita? Dia kan bisa lebih cepat. Aku senyum-senyum.
Mbak Ima malah menabok lenganku halus. "Ah, malah bercanda kamu ini." Bibirnya merengut khas emak-emak rempong. "Serius loh mbak," ujarku meyakinkan. Dari jauh kami melihat anak-anak akhirnya mandi di kolam pemandian air panas bersama ayahnya, bergabung dengan banyak orang yang lainnya. Tiba-tiba kepalaku terasa sangat pusing dan segalanya seolah berputar. Ada teriakan dan lengkingan dari arah depan atau pintu gerbang. Aku berlari ke sana sempoyongan. Mbak Ima berusaha mengejarku, tetapi sungguh apes karena ia justru tersandung dan jatuh tersungkur. Rasa pusingku yang tertahankan menuntunku pada kejadian di depan gerbang. Aisyah membawa anaknya, Anissa, ingin ikut masuk tapi tertahan oleh buto penjaga. Tapi kemudian Anissa berhasil masuk, sementara Aisyah tertahan di depan gerbang. Namun aku kemudian teringat pada Narasia hingga sambil menahan sakit kepalaku, aku berlari menuju kolam pemandian air panas. Narasia baik-baik saja, namun adiknya Jenita sedang mengejang meraung-raung di pinggir kolam sambil dipegangi oleh ayahnya dan penjaga candi yang juga orang pintar. Mbak Ima menangis sambil memeluk Narasia. Aku berlari dan ikut memegang tangan Jenita. Sakit kepalaku sudah tak terasa lagi. Bapak penjaga itu memberikan isyarat kepadaku untuk memegang kepala Jenita. Kupatuhi. "Siapa ini, Nuk?" Aku bisa memastikan Anissa putri Aisyah yang meninggal saat masih bayi. Bapak penjaga itu mengangguk memberikan minuman khusus pada Jenita dan menenangkannya. "Antarkan dia pulang." Kemana? Tanyaku bingung. "Jogja, bawa anak ini ke sana. Kembali ke ibunya, sesampainya di Jogja nanti roh halus ini akan lepas sendiri." Bapak penjaga itu memberi petunjuk. Kami mengangguk paham. Jenita yang lemas dan seperti nyaris pingsan dibopong papanya ke mobil. Acara wisata tak berjalan seperti yang diharapkan. Berakhir dengan kami mengantarkan Anissa kembali ke rumahnya di Yogyakarta, bersama-sama dengan mobil kami dengan Mbak Ima yang ketakutan sepanjang jalan. Ketika lewat di pintu gerbang depan, benarlah aku dan Narasia sudah tak melihat Aisyah lagi menunggu di pintu candi. Dan Jenita pun perlahan-lahan sadar walaupun badannya masih lemas.